Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Susuk perempuan yang sudah mati. Susuk pocong. Hai semua, kita kembali. Hari ini, kita mau meringkas alur cerita film horor lagi nih yang berjudul Susuk Pocong. Film ini dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Vindo Purwono HW dan Septaji. Film ini masih belum rilis di platform digital guys. Kita aja beli DVD originalnya seharga 35 ribuan demi menonton film ini agar gambarnya gak pecah. Sebenarnya ceritanya simple, tentang perselingkuhan dalam sebuah pernikahan alias tentang pelakor guys. Tapi dikemasnya dalam genre horor, bukan genre azabnya Indosiar. Jadi daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai filmnya. Adegan diawali dari seorang pria kaya raya bernama Rako yang mendatangi sebuah apartemen setelah mendapat telepon dari Donna, selingkuhannya. Dengan raut wajah bahagia karena sebentar lagi mau Ewita dengan pelakor sambil membawa buket bunga, Rako mulai berjalan masuk tuh guys. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang jatuh dari lantai paling atas mendarat di atap mobil merah tepat di hadapan Rako yang membuatnya terkejut karena rupanya wanita itu adalah si Donna. Di tempat gym, istrinya Rako yang bernama Asti mendengar berita dari televisi tentang kematian Donat. Kok Donat sih? Donna. Karena memang Donna ini terkenal kayaknya guys, sampai diliput gitu ya kan. Kemudian gak berapa lama, Rako menelpon Asti dan membatalkan acara makan malam mereka karena ingin fokus menjaga Donna di rumah sakit. Padahal acara itu tuh sangat penting bagi Asti, karena acara ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5 tahun. Di rumah sakit sendiri, dokter mengatakan jika kondisi Donna sangat kritis. Asti pun curhat pada sahabatnya yang bernama Gita bahwa Rako, suaminya, sudah membatalkan acara makan malam perayaan anniversary pernikahannya. Kembali ke rumah sakit, Donna dinyatakan meninggal guys, innalillah. Tapi tangannya terlihat bergerak. Waduh, kira-kira kenapa tuh ya? Untuk menghibur sahabatnya, Gita membawa Asti ke bar. Asti merasa jika Rako memiliki simpenan, apalagi Rako gak pernah ngecas lebih dari 3 bulan. Mustahil seorang pria bisa menahan selama itu. Kita pun menyarankan agar Asti memakai susuk seperti dirinya. Rako sendiri mengawasi prosesi pemakaman Donna dari jarak jauh. Lalu malam harinya saat di rumah, Rako seperti digentayangi oleh Donna dan terkejut saat merasa ada yang menggerayangi tubuhnya. Padahal itu istrinya sendiri guys. Saat Asti memijat Rako, Rako jadi teringat ketika bersama Donna. Bahkan menyebut namanya yang membuat Asti terkejut. Tapi yang marah malah si Rakusnya sendiri guys. Bahkan memperingati istrinya itu agar jangan pernah menyentuhnya lagi. Lah gimana ceritanya tuh guys? Pan lu suaminya kok. Ntar kalau bininya nyari berondong buat dibayar malah nyalain berondongnya. Dasar kau suami gak ada hasrat. Karena merasa sudah gak ada cara lain untuk menyelamati pernikahannya, Asti pun nekat mendatangi Sis Yeni. Sis Yeni ini seorang dukun pemasang susuk, dan meminta Asmo, supirnya, untuk mengantarkannya. Setelah diterawang, Sis Yeni berkata jika suaminya sudah terpikat sama pelakor, jadi susuk biasa gak akan mampu untuk memikat suaminya lagi. Asti harus mencari susuk yang lebih wow, yaitu susuk pocong. Susuk dari orang yang sudah meninggal agar suaminya terpikat dan kembali ke dalam pelukannya lagi. Sis Yeni menyarankan agar Asti mengambil susuk dari Donna saja, yang juga merupakan klien Sis Yeni semasa hidupnya, dan mendapat susuk dengan cara yang sama. Tapi Asti harus mengambil sendiri susuk itu. Susuk yang tersimpan di tubuh Donna dengan cara menyipratkan daun kelor pada pocong Donna. Tapi sepulangnya dari sana, si Asti justru menyuruh Asmo yang mengambilnya dengan memberikan sejumlah uang. Karena Asmo juga lagi butuh uang itu untuk membayar uang sewa kontrakannya dan juga untuk menafkahi istrinya yang sangat cerewet dan bawel, Asmo pun akhirnya bersedia. Mila, istrinya Asmo, sangat girang guys mendapat uang sebanyak itu. Mereka lalu mengajak teman mereka yang bernama Zul dengan imbalan 200 ribu.
Mereka pun langsung OTW ke kuburan dan Asmo juga Zul yang ditugaskan menggali dan mengambil susuk itu, sementara Mila yang akan berjaga mengawasi orang yang lewat. Setelah sekian lama mencari di area kuburan, Asmo dan Zul akhirnya berhasil menemukan kuburannya Donna dan mereka berdoa dulu sebelum menggali kuburan itu. Mila lalu mendengar suara berisik seseorang yang datang mendekat. Mila memberi kode pada Asmo dan Zul jika ada orang, tapi rupanya orang itu orang buta guys, yang memperingati Mila jika di kuburan banyak batu nisan. Maksudnya banyak setan. Asmo dan Zul berhasil mendapatkan pocong Donna. Bukannya langsung nyipratin daun kelor agar susuknya keluar, mereka berdua malah berdebat antara mengambil susuk itu untuk mereka sendiri dan menjualnya dengan harga mahal atau dikasihkan ke Asti. Tentu saja Asmo yang setia pada majikannya itu gak mau menipu Asti. Kemudian orang yang gak bisa melihat tadi malah datang mendekat dan setelah mereka berdua melihat orang itu pergi, di belakangnya pocong Donna bangkit dan wus, sus. Kabur tuh pocong guys. Pocong itu mendatangi Mila yang sendirian, namun gak menampakkan wujudnya pada Mila, tapi menampakkan wujudnya pada penonton. Asmo dan Zul datang dan mengatakan jika pocong Donna menghilang. Zul pernah mendengar jika orang yang pakai susuk mati dan susuknya belum dikeluarin, maka orang itu akan bergentayangan. Mereka pun yang merasa ngeri akhirnya kabur dan memilih untuk pulang. Di tempat lain, seorang bapak supir taksi sedang buang air. Lalu saat masuk mobil mulai mencium bau bangkai dan ternyata ada pocong Donna di dalam taksinya. Di pos kamling, Zul dan Asmo membicarakan tentang pocong Donna yang kabur itu. Karena takut, Asmo akhirnya pergi ninggalin Zul sendirian. Asti yang sedang tidur di kamarnya mendengar ada seseorang yang mengetok pintu. Tapi setelah dibuka gak ada siapa-siapa guys. Padahal itu pocongnya Donna. Saat akan pergi tidur lagi, pocong Donna terlihat tidur di samping Asti. So sweet banget sih kalian berdua. Rako sendiri rupanya memiliki simpenan kedua yang bernama Julie. Saat Rako akan pulang karena masih kepikiran tentang Donna, Julie menahannya dan mulai menggoda Rako hingga mereka berakhir di ranjang. Terus ngapain? Ya Ewita lah guys. Tapi emang sih Debbie Ayu ini menggairahkan guys. Cowok mana sih yang gak tergoda kalau dirayu sama dia? Pagi harinya, Milah membawa susuk palsu yang dia dapatkan dari dukun sebelah buat menipu Asti. Asmo gak mau menipu dan berbohong pada majikannya. Namun Milah meyakinkannya dan dialah yang akan bicara sendiri pada Asti. Milah pun meminta tebusan 2 juta per satu susuk. Karena susuknya ada 8, jadi Milah meminta 16 juta. Meski mahal, Asti bersedia membayarnya demi mempertahankan rumah tangganya. Lalu Asti langsung mendatangi Sis Yeni. Awalnya Sis Yeni ragu akan keaslian susuk itu, tapi Asti yang gak sabar memaksa Sis Yeni agar segera memasangnya. Dan setelah dipasang, Sis Yeni memberitahu pantangan yang gak boleh dilakukan Asti selama memakai susuk itu. Karena jika dilanggar maka susuk itu akan keluar, cerot, dan kekuatannya hilang. Pertama, Asti gak boleh makan jenis labu-labuan, pisang mas, dan jika memakan sate maka gak boleh langsung makan dari tusuknya. Malam hari, bapak supir taksi menceritakan pengalamannya saat bertemu pocong di angkringan Tante Lato-Lato. Zul meminta agar dianterin ke tempat itu, tapi tentu saja si bapak menolak. Julie yang sedang berenang didatangi oleh pocong Donna. Pembantunya datang hanya untuk diceburin ke kolam renang oleh Julie. Dan lihatlah guys pocong ini, bergaya ngambang dengan estetiknya di kolam renang. Gita dan Asti ketemuan di bar dan Asti terlihat beda. Auranya terlihat terpancar, bahkan memikat pria-pria yang ada di sana. Tapi karena tujuan Asti hanya ingin memikat suaminya sendiri, dia gak menanggapi pria hidung belang itu. Sementara itu, Milah kabur saat ditagih hutang dan menyuruh pemilik kontrakan agar menagih pada suaminya. Di parkiran kantor, Rako mendengar suara klakson kencang dari mobilnya dan tiba-tiba mobilnya macet. Saat diperiksa, mesinnya malah nyala sendiri yang membuat Rako terkejut. Gak berhenti di situ guys, ban mobilnya seperti nyangkut dan saat diperiksa, mobilnya jalan sendiri. Juga ada pocong Donna yang asik nyetir. Pakai apaan tuh Poci? Kan tangannya diikat.
Saat Pak Satpam datang membantu Rako malah langsung lari masuk ke mobil dan pergi. Sementara Pak Satpam yang melihat ada pocong di kursi mobil Rako akhirnya pingsan. Zul masih nungguin pocong Dona karena ingin mengambil susuknya. Lalu saat melihat mobil Rako lewat di mana ada pocong di dalamnya, Zul langsung mengejarnya. Asti yang lagi sendirian di rumah mendengar suara ketukan pintu. Rupanya itu Asmo yang meminta izin untuk tinggal karena dirinya diusir dari kontrakannya sebab belum membayar uang sewanya selama beberapa bulan. Dan semua uangnya dibawa kabur oleh istrinya. Asti yang merasa kasihan mengizinkan Asmo untuk menempati kamar Yono, tukang kebunnya yang sedang pulang kampung di lantai samping atas. Gak berapa lama kemudian Asti mendengar ada suara orang yang menangis di ruang tamu, lantai samping atas. Asti mengira itu Asmo yang salah masuk kamar karena setelah dibuka ada orang duduk tertutup selimut. Namun saat Asti mendekat sambil menegur Asmo, tiba-tiba secara mengejutkan Asmo keluar dari kamar Yono dan meminta izin pada Asti untuk memegang kunci kamar Yono sementara. Sontak Asti pun terkejut. Terus siapa dong yang berselukup selimut itu? Meski merinding, Asti tetap memberanikan diri untuk mendekat dan melepas selukup itu. Tiba-tiba ternyata itu hanya mimpi, guys. Kita kembali ke Zul yang berhasil mengikuti mobil Rako sampai ke bar. Tapi setelah dicek, pocong itu sudah gak ada di dalam mobil Rako yang terparkir. Di dalam bar, Rako memperhatikan penyanyi baru yang manggung dan teringat tentang Dona. Ya, Rako belum bisa move on dari pelakor bersusuk itu. Ya udah deh, sono lu kok tidur noh sama pocong Dona yang sudah berbelatung. Di luar, Zul mencoba masuk ke dalam bar, namun penampilan Zul yang memakai outfit Miss Queen membuat penjaga bar mengusirnya dan gak memperbolehkan Zul masuk. Tapi Zul memaksa, bahkan mencoba mengibuli si tukang penjaga. Dan setelah berhasil masuk, ya cerot di dalam. Mulutku kelepasan, guys. Tentu saja Zul menjadi pusat perhatian. Banyak sekali orang-orang di dalam yang menatapnya dengan risih sambil menggibahinya. Tapi Zul gak peduli, dia hanya fokus pada pocong Dona yang berdiri di seberangnya. Zul mencoba mengeluarkan daun kelor dan hendak mendatanginya, tapi si penjaga menarik Zul keluar. Pemilik bar berkata pada Rako jika Dona gak mungkin bundir, pasti ada yang sengaja mendorongnya. Tapi apapun itu, Dona sudah mati juga. Jadi dia menawarkan penyanyi lain pada Rako yang bahkan lebih cantik dari Dona dan gak memakai susuk. Rako yang baru tahu jika selama ini Dona memakai susuk langsung terkejut, guys, dan segera pergi dari sana. Keesokannya saat lagi sauna, Gita bertanya tentang perkembangan hubungan Asti. Tapi Asti gak tahu karena bahkan Rako, suaminya gak pernah pulang ke rumah. Gita menyarankan agar Asti mendatangi kantornya saja. Dan saat Asti nekat pergi ke kantor, Rako melihat Asti tampak berbeda, bahkan memujinya dan melakukan Ewita di dalam ruangan kerjanya. Yang pastinya adegannya disensor, guys, karena film ini dari DVD. Mungkin kalau nanti udah rilis digital, adegan ini kayaknya gak bakal disensor sih, kayak film Rumah Pondok Indah. Sejak Ewita di kantor itu, hubungan Asti dan Rako semakin lengket dan Asmo pun senang melihatnya. Bahkan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah 5 tahun lalu, Rako membelikan kalung berlian pada Asti dan memanjakannya. Tanpa sadar, Julie, selingkuhannya Rako, melihat adegan itu dan gak terima jika Rako semakin lengket dengan istri sahnya. Dasar pelakor gak tahu diri, udah nyuri batang orang sembarangan, iri dengki pula. Di fitting room saat mereka nyoba pakaian, Rako mematikan telepon dari Julie dan ternyata, guys, si Julie-nya ada di sana juga, tepatnya di ruangan sebelah Rako. Ya, mereka gantian buka tirai yang bikin aku berkata, "Dih, adegan apaan sih ini? Sinetron banget." Malam harinya saat suami istri ini sedang tidur, Julie menelpon sekaligus mengancam Rako akan memberitahu perselingkuhan mereka pada Asti jika Rako gak datang ke hotelnya malam itu juga. Di sini Asti rupanya hanya pura-pura tidur, guys, dan melihat suaminya beranjak pergi. Di hotel, Julie sedang berdandan dengan anggun memakai gaun biru. Asmo dan Asti mengikuti mobil Rako diam-diam dari belakang dan berhenti di hotel. Tentu saja Asti mulai berpikir jika suaminya itu udah valid selingkuh. Meski Asmo sudah mencoba menenangkannya, tapi Asti tetap yakin. Karena secara logika tentu gak masuk akal, guys. Mana ada sih meeting malam-malam? Malam-malam tuh kan tempatnya ngecas.
karena cowok lagi sakne-saknenya tuh. Burungnya lagi tegang-tegangnya ya kan. Asti pun mulai pasrah. Untuk apa beli susuk mahal-mahal kalau suaminya masih ngecas sana sini? Semuanya hanya sia-sia saja. Asmo pun jadi semakin merasa bersalah karena susuknya itu susuk palsu. Di dalam hotel, Rako teriak memanggil Julie. Bukannya Ewita seperti biasa, Rako justru memutuskan hubungannya dengan Julie. Di sini Julie merasa gak terima dan memberontak. Rako kemudian membantingnya hingga Julie pingsan di lantai dan Rako pergi begitu saja meninggalkan Julie yang terkulai di lantai. Lalu saat di dalam mobil, Rako mendapat SMS dari nomor asing yang mengatakan jika Donna gak bundir melainkan didorong oleh istrinya sendiri. Di sini Rako langsung emosi dan marah pada istrinya. Sementara itu, Asti baru sampai di rumah dan Asmo mengaku sekaligus meminta maaf jika selama ini dirinya dan juga sang istri sudah berbohong karena susuk yang Asti pakai adalah susuk palsu yang dibeli dari dukun tetangga sebelah rumahnya. Asti tidak peduli lagi karena susuk apapun gak akan bisa membuat suaminya jatuh cinta lagi padanya. Asti berpesan pada Asmo jika 10 menit lagi Asmo bisa mengambil susuk itu kembali karena susuk orang yang sudah mati pasti mahal harganya. Di sini Asmo bingung, tapi kita para penonton yang sangat pintar ini sudah tahu jika si Asti ini mau bundir, ya kan guys? Asti menangis dan mulai mengambil pisau lipat, tapi saat akan menyayat tangannya, pocong Donna datang menghentikan. Asti mencoba melukai tangannya berkali-kali tapi tidak mempan. Kemudian memecahkan cermin dan mengambil pecahan kacanya, lalu menyayat nadinya hingga pingsan di bed up. Dari luar, sejak tadi Asmo sangat panik melihat Asti yang nekat. Tapi si Asmo gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa teriak. Lalu Rako datang, langsung memecahkan pintu kaca dan segera membawa Asti ke rumah sakit. Terlihat pula ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Di tempat lain, Zul menggeprok seorang wanita yang sedang disepong karena mengira itu pocong Donna. Zul pun babak belur dipukuli si cowok dan pergi ke rumah sakit. Tapi Zul malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dua melonya si suster. Setelah berobat, Zul pun bertemu Asmo dan mengobrol. Di dalam ruangan, bukannya khawatir sama istrinya yang sedang gak sadar, Rako malah terus-terusan bertanya apakah Asti yang sudah mendorong Donna. Asmo kemudian datang dan menanyakan kondisi majikannya itu. Lalu Rako menegurnya apakah Asmo yang sudah memata-matainya dan memberitahu Asti tentang perselingkuhannya. Asmo pun berkata tidak, karena setahu Asmo, Bu Asti mengetahui tentang Donna dari Sis Yeni yang meminta Asti untuk mengambil susuk Donna. Karena menurut Asti, hanya susuk itulah yang bisa menyelamatkan pernikahannya. Asti yang sudah bangun dari tadi, syok mendengar pengakuan suaminya sendiri yang ternyata benar, sudah selingkuh di belakangnya. Dari sini Rako yakin jika semua itu ulah Julie. Lalu Rako pamit dan berjanji mau menyelesaikan semuanya. Saat Rako pergi, Julie datang dan masuk ke ruangan Asti, bahkan merampas bunga milik pasien lain karena Julie sudah mengikuti mereka sejak dari rumah Rako sebelumnya. Rako yang tiba di hotel Julie mendapati pesan Asti harus mati. Rako pun langsung menelpon Julie dan mengancamnya, tapi Julie mengancam balik dan berkata jika Rako sudah terlambat. Rako yang khawatir mencoba menelpon Asmo tapi HP-nya gak aktif dan Asmo malah sibuk curhat sama Zul soal istrinya yang kabur. Julie dengan senyuman ramahnya menyapa Asmo dan Zul sambil berkata membawa kiriman bunga dari kantor Pak Rako. Tentu saja mereka mempersilahkan masuk. Julie membangunkan Asti dan di sini Julie mengaku jika dirinya lah yang sudah mendorong Donna. Adegan flashback pun ditampilkan. Tentu saja Asti takut karena raut wajah Julie berubah jadi psikopat yang ingin menghabisi Asti dengan menyumpalnya menggunakan bantal. Tiba-tiba pocong Donna datang dan menyerang Julie. Asti memohon agar Donna jangan membunuh Julie, tapi kemarahan Donna gak terbendung dan melempar Julie keluar hingga Julie jatuh dari lantai atas. Rako yang datang di detik-detik terakhir mencoba menenangkan istrinya itu. Zul pun langsung mengejar pocong Donna dan menyipratkan daun kelor. Selain ingin mengambil susuknya, Zul juga mengaku jika dirinya hanya ingin membantu Donna agar gak gentayangan lagi, dan Donna pun bersedia. Alhasil susuknya keluar. Zul pun tertawa terbahak-bahak dan mengucapkan selamat tinggal kemiskinan. Beberapa hari kemudian,
Asti memutuskan untuk berpisah sementara dari Rako dan meminta waktu untuk berpikir keputusan apa yang akan diambil. Akan mempertahankan pernikahannya atau ingin cerai saja. Sementara itu, Zul sudah jadi kaya raya karena menjual satu susuk itu dengan harga puluhan juta. Lalu datanglah Dewi Persik yang mau membeli salah satu susuk yang dimiliki Zul untuk memikat pria dan nikah siri. Adegan akhir pun menampilkan Milah, istrinya Asmo yang sebelumnya kabur ketiduran di bioskop. Petugas mencoba membangunkannya dan tiba-tiba Milah didatangi pocong, kuntilanak, demit, dan juga hantu-hantu yang lain. Dan tamat. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye. Lisa, I'm fine, baby. Hey, kalian tuh aneh ya. Masih percaya tempat ginian. Ini takhayul. Makeupnya di bengkel mana sih kok cemong amat? Gue ini penjaga kuburan. Dulunya gue penjaga neraka. Grandpa died? Oops, I'm